mengikuti pendapat sebagian besar ulama yang mengatakan manusia harus sadar itu ketika berumur 40 tahun. Bagi kita yang sudah berumur 40 tahun, mari kita perhatikan apa yang Allah sebut dalam ayat tadi. Hatta idza balagha ashuddahu wa balagha arba'ina sanatan. Sampai ketika manusia itu dewasa dan ia sudah berumur 40 tahun. Kata para ulama jamaah rahimakumullah, jikalau ada di antara kita sudah berumur 40 tahun, maka pada diri orang itu harus terdapat 5 hal pada dirinya. Apa 5 hal itu? Pertama, Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya. Dia harus semakin bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat-nikmat yang Allah telah berikan kepadanya, termasuk nikmat sampai hidup berumur 40 tahun. Wa ala walidayya, dan agar kiranya ia semakin bersyukur kepada kedua orang tuanya dengan semakin berbakti kepadanya. Perhatikan jamaah rahimakumullah, jikalau kita ada yang sudah berumur 40 tahun lalu orang tua kita masih ada, dua-duanya atau salah satu di antara keduanya, lalu kemudian kita tidak berbakti kepada keduanya atau salah satu di antara keduanya yang masih ada, kalau umur kita sudah 40 tahun, maka kita harus berhati-hati, karena ini peringatan dari Allah Subhanahu wa taala agar kiranya ketika usia sudah 40 tahun, agar kiranya banyak-banyak kita bersyukur kepada Allah dan bersyukur kepada kedua orang tua kita. Ini yang pertama harus ada pada diri seseorang, terutama kalau sudah berumur 40 tahun. Yang kedua, wa an a'mala salihan tardha. Orang yang berumur 40 tahun, dia harus berusaha beramal soleh dengan amal-amal soleh yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Harus berusaha meninggalkan dosa-dosa, berusaha menjauhi lembaran-lembaran hidup dalam lembaran-lembaran hitam dalam hidupnya. Sudah saatnya, sebagaimana yang tadi Allah sebut, wa ja'akumun nadhir, apabila rambut sudah mulai beruban, untuk segera meninggalkan dunia hitam. Itulah pesan Ibnu Abbas ketika beliau menafsirkan makna wa ja'akumun nadhir. Maka siapapun di antara kita yang sudah diberikan umur 40 tahun, dia harus berusaha memiliki kriteria yang kedua, wa an a'mala salihan tardha. Ketika dia beramal soleh, melakukan ibadah, baik itu ibadah mahdhah maupun ibadah yang gairu mahdhah, niatnya harus mata-mata mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Ini yang kedua. Wa an amala salihan tardha wa aslih li fi dzurriyyati. Ini yang ketiga yang harus dimiliki oleh orang-orang yang sudah berumur 40 tahun. Wa aslih li fi dzurriyyati. Ya Allah, perbaikilah kondisi keluarga saya. Artinya, kalau misalnya seseorang belum menikah sampai umur 40 tahun, maka dia harus banyak-banyak berdoa kepada Allah dengan mengatakan, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, berikanlah kepada saya pasangan. Setelah Engkau berikan kepada saya pasangan, berikan kepada saya keturunan. Waj'alna lil muttaqina imama, dan jadikan saya agar bisa menjadi imam buat mereka. Seorang muslim manakala dia sudah berumur 40 tahun,
Lalu misalnya belum menikah, jamaah rahimakumullah, hendaklah dia takut jangan-jangan nanti tidak diakui sebagai umat baginda Nabi. An-nikahu sunnati faman raghiba an sunnati falaysa minni. Nikah itu sunnahku, kata beliau. Siapa yang tidak mau menjalankan sunnahku yang satu ini, maka dia bukan bagian dari umatku. Harus ada rasa kekhawatiran pada diri seorang Islam ketika sudah sampai 40 tahun, mohon maaf, baik laki maupun perempuan, hendaklah berusaha untuk mengikuti sunnah Nabi yang satu ini. Karena usia 40 tahun ini usia yang sangat menentukan perjalanan seseorang. Wa aslih li bi dzurriyyati. Kita harus menjadi keluarga yang harmonis. Suami istri kalau usia mereka usianya 40 tahun, lalu kemudian keluarganya masih suka berantakan, keluarganya belum banyak melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ini harus mulai hati-hati kalau usia sudah sampai 40 tahun. Yang keempat yang harus ada pada diri orang yang sudah berumur 40 tahun, inni tubtu ilaika, saya bertaubat kepadamu ya Allah. Kalau umur kita sudah 40 tahun, lalu kita terus merasa bahwa umur kita ini masih lama, kita biarkan hidup kita bergelimang dengan dosa, tidak mau bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka hati-hati, ini sindiran dari Allah ketika kita sudah berumur 40 tahun lalu kemudian tidak pernah mau bertaubat kepada Allah atas dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Maka hati-hati kalau umur kita sudah umur 40 tahun. Wa inni minal muslimin, dan saya termasuk orang-orang muslim, saya termasuk orang-orang yang berserah diri kepadamu ya Allah. Orang yang sudah berumur 40 tahun, seorang muslim harus betul-betul bisa menampakkan jati dirinya sebagai seorang muslim yang sesungguhnya, baik dari pakaiannya, dari perilakunya, dari perbuatannya, dari pergaulannya. Dia harus betul-betul menunjukkan seorang muslim yang betul-betul beragama Islam, bukan hanya sekedar Islam dalam KTP-nya, tapi dia harus Islam dalam perbuatan dan pergaulannya. Jamaah kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, tentu banyak di antara kita malam ini yang umurnya sudah 40 tahun. Betul? Coba yang merasa umur 40 tahun angkat tangan. Masya Allah, harap sekik dua seangkat tangan. Masya Allah. Ya, ibu-ibu coba yang umurnya 40 tahun angkat tangan. Saya sengaja bertanya supaya kalau yang berumur 40 tahun ke atas sadar kalau dirinya sudah tua. Cuma kok nggak ada yang berani angkat tangan, malu rupanya, takut dibilang sudah tua. Ya, Masya Allah. Ampura sinampura agung jamaah. Pergantian tahun Hijriyah, begitu juga pergantian tahun Masihiyah. Sekali lagi, ini harus kita jadikan sebuah kesempatan untuk kita introspeksi. Semakin lama hidup kita di atas dunia, itu semakin menandakan bahwa sebentar lagi kita akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Betul, Bu? Hidup ini, kata para pujangga, itu ibarat es batu. Yang namanya es batu, Bapak Ibu,
Kita pakai enggak pakai es batu itu, dia akan tetap mencair, betul? Begitulah umur kita. Kita pakai untuk ibadah kepada Allah atau maksiat kepada Allah, kita pakai untuk kebaikan ataukah untuk keburukan, dia akan semakin berkurang dan semakin menipis, yang sampai kemudian pada akhirnya akan sampai kepada ujung yang disebut dengan ajal kita. Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Ketika ia sudah datang, kita sudah tidak mampu lagi untuk minta untuk ditahan walaupun hanya sedetik saja. Jamaah rahimakumullah, kalau dunia ini akan berakhir, kata baginda Nabi dan kata para ulama, ada tanda-tandanya. Ada alamatus sughra, tanda-tanda kecilnya. Ada alamatul kubra, ada tanda-tanda besarnya. Tapi kalau kehidupan manusia akan berakhir, itu tidak ada tanda-tandanya. Tidak ada tanda-tanda kecilnya, tidak ada tanda-tanda besarnya. Tidak ada seorang pun yang tahu bahwa dirinya akan mati, dan tidak ada seorang pun yang tahu bahwa saudaranya akan mati. Betul? Maka kalau kita semua sadar dengan hal itu, jamaah rahimakumullah, mumpung Allah Subhanahu wa taala masih berikan hidup kepada kita, dan hidup ini hanya sekali, dia tidak akan mungkin berulang kembali. Ketika Allah mengatakan dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min qabli ayyatiya ahadakumul maut fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas salihin. Allah mengatakan apa? Hai orang-orang yang beriman, mumpung kalian masih diberikan kehidupan, nafkahkan, infakkan, sedekahkan, bayarlah zakat sebelum kematian datang kepada kalian. Begitu kalian sudah mati, kata Allah, lalu kalian hendak dibawa ke liang lahat. Semua mayit ketika hendak dibawa ke liang lahat berkata dan minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang dia minta? Laula akhartani ila ajalin qarib. Tuhan, tolong kembalikan hidup saya sejenak ke atas dunia. Kalau engkau kembalikan hidup saya sejenak ke atas dunia, fa asaddaqa wa akum minas salihin. Saya akan bersedekah sebanyak-banyaknya dan saya akan berusaha menjadi hamba yang soleh. Terlambat semuanya, jemaah. Ampura Sinampura Agung, dunia semakin tua. Semakin tua dunia, maka berarti sebentar lagi akan kiamat dunia. Kita semakin tua, sebentar lagi kita akan mengalami kiamat pribadi yang disebut dengan mati. Betul, Bu? Bu? Betul? Siapa di antara ibu-ibu yang sudah siap mati? Coba angkat tangan, biar saya daftarkan di malaikat Israel malam ini. Masya Allah, ternyata nggak ada. Perhatikan jamaah rahimakumullah. Maka karena kita semua pasti akan mati, cepat atau lambat kita akan sampai kepada ajal kita. Yang kata seorang pujangga, sebenarnya bukan kematian yang mengejar kita, tapi kitalah yang berlari menuju kepada kematian. Hidup ini ibarat lomba maraton. Semua manusia berlari dari garis start. Begitu kita lahir dari kehidupan rahim, lahir ke kehidupan dunia, itulah garis start kita.
semua peserta lomba lari maraton berlari menuju ke arah garis finishnya, maka bukan mati yang mengejar, tetapi kitalah yang berlari ke arah garis finish yang disebut dengan ajal. Oleh karena itu, jamaah kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, kalau kita lihat fenomena kita hari-hari ini, ada yang hari ini masih bersama kita, besok dia sudah tidak ada. Kemarin-kemarin NTB heboh, bahkan Indonesia heboh ketika meninggal seorang anggota dewan wakil dari Nusa Tenggara Barat. Paginya masih senam di hotel, mengirimkan dia sedang berolahraga, video call bersama keluarganya. Malam di kamar hotel sendirian, meninggal, tidak ada yang mengetahuinya. Itulah misteri. Maka ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam Al-Qur'an, jamaah rahimakumullah, wa ma tadri nafsum madza taksibu ghada wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut. Tak seorang pun di antara kita yang bisa memastikan apa yang akan kita dapatkan esok harinya, dan tak seorang pun di antara kita yang bisa memastikan di bumi mana mati akan datang menjemput.